Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, sampai di penghujung bulan Oktober ini, penyertaan Tuhan atas persekutuan kita senantiasa hadir. Ada berbagai keberhasilan yang kita capai dalam keseharian kita. Dan mungkin ada juga kegagalan yang menimpa kita. Namun firman Tuhan tetap akan memimpin dan memampukan kita menghadapi kegagalan maupun keberhasilan. Mari kita berdoa. Betapa baik Engkau ya Allah atas segala upaya dan kerja yang kami lakukan dalam hidup ini. Keberhasilan mendatangkan sukacita, kegagalan mengajarkan kami untuk semakin memperbaiki diri dan hubungan dengan Tuhan. Ajarlah kami senantiasa hidup dalam keinginan Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024. Tema, kesombongan membuatku gagal. Dari bahan Alkitab, Kejadian 11 ayat 1-9. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah adik-adik merasakan kegagalan? Gagal artinya kalau adik-adik mencoba melakukan sesuatu, tapi tidak berhasil mencapai apa yang adik-adik inginkan. Misalnya, adik-adik ingin menyusun balok mainan tinggi-tinggi, tapi baloknya jatuh sebelum selesai. Itu disebut gagal. Namun, gagal bukan berarti kamu tidak boleh mencoba lagi. Gagal adalah kesempatan untuk belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Kegagalan bisa saja terjadi karena kurang berlatih, lelah, kurang bersemangat, lapar,
Dan hal buruknya adik-adik, ternyata kegagalan bisa terjadi karena kesombongan. Wah, ini yang harus kita berantas dan hindari ya adik-adik. Sebab sombong itu adalah sikap yang tidak baik, yaitu sikap yang hanya memikirkan diri sendiri, menganggap diri hebat dan melupakan Tuhan. Tidak boleh demikian ya adik-adik. Mari kita belajar dari firman Tuhan tentang kesombongan yang membuat kita gagal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu, semua orang di dunia ini berbicara dengan satu bahasa yang sama, sehingga mereka bisa saling mengerti dengan mudah. Suatu hari, orang-orang menemukan sebuah tempat yang datar di sebuah tanah yang bernama Sinear, dan mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Ayo kita buat kota yang besar. Mari kita bangun menara yang sangat tinggi hingga mencapai langit. Dengan begitu, kita bisa menjadi terkenal dan tidak akan terpisah kemana-mana." Mereka pun mulai bekerja, membuat batu bata dan menumpuknya untuk membangun menara yang sangat tinggi. Mereka ingin menunjukkan betapa hebatnya mereka dengan membangun menara itu. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan segalanya dengan sendiri tanpa bantuan Tuhan. Tapi Tuhan melihat apa yang mereka lakukan, dan Tuhan tahu bahwa mereka melakukannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk menjadi terkenal dan sombong. Ingat lagu ini kan adik-adik? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Aduh, Tuhan tidak sedang dengan kesombongan itu, karena mereka lupa bahwa seharusnya mereka mengutamakan Tuhan, bukan diri mereka sendiri. Lalu Tuhan berkata, jika mereka semua terus berbicara dalam satu bahasa dan bisa bekerja sama untuk hal yang salah, mereka akan semakin sombong. Jadi Tuhan memutuskan untuk membuat mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Adik-adik, tiba-tiba semua orang yang sedang bekerja itu tidak bisa mengerti satu sama lain lagi. Mereka bingung karena mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Karena tidak bisa saling mengerti lagi, mereka juga tidak bisa melanjutkan pembangunan menara itu. Dan akhirnya mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dan proyek menara itu pun gagal. Itulah sebabnya tempat itu disebut Babel, yang berarti kekacauan. Karena di sanalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja bersama untuk hal yang salah. Kesombongan telah membuat mereka gagal. Adik-adik, cerita ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengutamakan Tuhan dan tidak menjadi sombong. Tuhan ingin kita bekerja sama untuk hal-hal yang baik dan benar, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan ingin kita tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dengan kesombongan, kita akan gagal. Sebaliknya, dengan rendah hati dan bekerja sama dengan Tuhan, kita bisa berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk hidup dengan kerendahan hati. Kami tahu bahwa kesombongan dapat membuat kami gagal dan menjauhkan kami dari-Mu. Bantulah kami untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi untuk menghargai setiap orang di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta untuk saling membantu. Ketika kami merasa bangga, ingatkanlah kami untuk kembali kepadamu
dan mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang rendah hati dan mencerminkan kasih Tuhan kepada semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan dalam minggu ini dari Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Waktunya untuk aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, hari ini kita akan menempel dan mewarnai. Mari siapkan alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Tentunya kita memerlukan kertas origami yang nantinya akan dipotong membentuk trapesium dengan 3 ukuran berbeda. Kemudian juga kertas origami yang dipotong menjadi atau membentuk pola jendela atau pintu seperti ini dan bagian atap menara. Lalu siapkan juga pensil warna untuk mewarnai. Ada lem untuk menempel serta yang paling penting nih, gambar sketsa anak. Oh iya, untuk memudahkan kakak dan adik sekolah minggu, kami akan lampirkan gambar tersebut di kolom deskripsi. Langkah pertama, mari mewarnai gambar sketsa anak agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, mari tempelkan bentuk trapesium ini secara berurut mulai dari ukuran yang paling besar di bagian paling bawah. Demikian selanjutnya. Tempelkan secara acak untuk mengingat bahwa menara Babel yang dibangun dengan kesombongan itu ternyata gagal sesuai dengan cerita sekolah minggu hari ini. Selanjutnya, tempel juga bagian atap dan jendela pada menara yang kita telah buat. Untuk sentuhan bagian akhir serta pesan dari aktivitas kita, mari tuliskan kata anak Tuhan gak boleh sombong. Nah, demikian aktivitas hari ini. Mari tempelkan di dinding kamarmu atau di tempat meja belajarmu untuk menjadi pengingat bagi adik-adik sekolah minggu. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Salam.